Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Taufik dan Dan aku Alfi. Alfi ini tuh pekerjaannya sekarang sebagai apa? Sekarang aku lagi streaming sih Streaming. di dunia streaming. Nah, proses ke dunia streaming tuh ada tahapan-tahapnya nggak? Tahapannya ya kayak biasa aja sih, kayak ada interview gitu-gitu, terus kayak ada ya interview kayak pemilih kayak gitu kan. Kalau misalnya jadi kayak trial gitu deh. Jadi buat mutusin kita diterima masuk ke agensi itunya apa enggak gitu. Jadi kita tuh kayak awalnya kayak emang dites dulu aja gitu. Oh, dites dulu berarti ada seleksi juga. Iya gitu ya, benar-benar ada Ada seleksinya. seleksi dulu. Terus ada beberapa aplikasi atau cuma satu aplikasi yang kerjain? Sekarang sih aku lagi di 2 aplikasi. Barangkali di luaran sana nih ada yang pengen dong kayak kakak Is gitu, kerjaannya tuh nyantai, terus streaming, dapat uang, dapat cuan, bisa liburan, bisa Pegel kesini. pinggang ya guys, jangan Iya. dilupain jadi host tuh pegel pinggang. Nah, bukan kan ada plus minusnya ya. Nah, buat pemanis aja nih, rata-rata rate-nya berapa gitu dari katakanlah sebulan pendapatan Is? Kalau aku sih dari yang aku lagi fokusin tuh gajinya per minggu. Oh, per minggu ya. Di atas 5, di bawah 5. Enggak lah. Atau bisa dapat sampai 5 juta waktu itu dapat 5 juta satu minggu. Oh, 1 minggu udah dapat 5 juta. Berarti kalau misalnya sebulan lipat aja ya mungkin hampir sekian gitu. Ya lumayan lah, tapi nggak, maksudnya ya di dunia streaming juga kayak gimana ya, kita kayak jualan gitu kan, kayak ngewarung lah intinya, kayak kalau ya lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi gitu. Oh, jadi nggak terlalu. Jadi nggak stuck di 5 juta gitu. Oh, itu kadang tuh di bawah juga. Nah, kan buat teman-teman nih, kan nggak tahu cara dapat uangnya gimana Kak? Apakah dari stiker, apakah dari uang transfer atau gimana tuh? Kalau dari agensi? Dari apa sih? Kalau dari aplikasi itu dapat uangnya kan dari gift. Dari gift. Dikasih sama viewers gitu. Jadi pemasukannya dari situ. Pemasukannya dari situ. Oke, sekarang itu masalah pekerjaan ya. Sekarang suka dukanya deh dari streaming itu ada nggak sih yang aneh-aneh, kayak misalnya Kak boleh nggak, kan zaman sekarang mah ada juga yang negatif, ada yang positifnya, ada nggak sih yang kayak banyak lah. apa makanya emang benar-benar harus kuat mental. kuat mental menghadapi para buaya. Tuh, para buaya kalau yang denger nih ada modelnya, jadi jangan aneh-aneh. Satu aja yang negatif, satu yang positif. Yang negatifnya banyak banget sih yang negatifnya, tapi salah satunya negatifnya kayak parah gitu. Misalnya minta kontak WA gitu. Oh, itu udah. Tapi kalau aku nggak pernah kasih sih kalau langsung ke kontak WA. Iya. Gitu. Takutnya kan macam-macam ya zaman sekarang. Nah, yang positifnya sekarang Is. Yang positifnya ya aku dapat duit. Itu ya yang simpelnya itu ya. Dapat uang ya. Dapat duit, terus dapat teman-teman baru juga gitu. Banyak teman baru. Terus ya gitulah. Asik sih. Asik juga ya. Jadi kerjaannya nyantai juga. Nah, sekarang ke teman-teman boleh diceritain nggak sih asal mulai itu dari mana? Pertama SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA? Aku merahasiakan itu. Oh enggak ya, berarti itu mah privasi. Aku merahasiakan itu guys. Oke, yang penting mah di Kota Kembang semuanya itu ya. Pokoknya di Bandung. Oke, sekolahnya di Bandung aja. Terus ada nggak sih kisah-kisah di hidup Iis yang satu aja yang bahagia dulu? Membahagiakan, paling bahagia di hidup Iis, apakah tentang keluarga, apakah tentang pasangan, apakah tentang apapun yang menurut Iis gue bahagia nih dengan posisi kayak gini. Yang buat aku bahagia apa ya, pertama sih tertujunya ke keluarga ya. Kalau keluarga, oke. Terus yang paling aku bahagia ya aku sekarang masih bisa kerja gitu kan, kayak ngasilin uang gitu, terus aku pakai buat keluarga, kasih ke orang tua gitu kan. Ngelihat orang tua senang ya aku pun ya senang banget gitu. Jadi yang paling buat aku bahagia tuh kalau ngelihat orang tua aku senang gitu. Oke, jadi itu yang paling bahagia. Nah, sekarang yang paling menyedihkan. Ada kan yang paling menyedihkan,
kayak udah nggak dikasih uang jajan lagi Oh. harus atau gimana, itu mah salah satu contohnya. Nggak sih, kalau soal nggak dikasih uang lagi, aku dari sekolah pun emang jarang Udah banget, mandiri. jarang banget minta ke orang tua. Jadi emang sebisa mungkin ya ngasilin uangnya sendiri gitu. Atau apa deh. Yang paling aku sedih saat ini, Ya. kalau kerjaan aku nggak target. Nggak ada kerjaan, tetap masalah pekerjaan ya itu. Iya. Kalau tentang yang lainnya nggak ada ya. Nggak ada sih, alhamdulillah bahagia terus. Amin. Amin, Bahagia ya Allah. terus. Oke ya. Sekarang satu lagi deh, ceritain tentang horor sekarang Is. Pernah ada kisah horor nggak sih di dunia Is, di kehidupan Is? Enggak sih, kalau aku nggak pernah ngelihat langsung gitu ya, nggak Oh, pernah ngelihat sosok yang kayak gitu secara real gitu. Paling aku suka kena erep-erep, tau gak sih? Jadi ngerep-ngerep tuh Apa? ketiniin ini ya, hantu gitu. Dulu aku sering kena erep-erep tuh di saat ada sih cerita kakak aku. Nah, ceritanya seru nih. Jadi kakak aku tuh dulunya kayak ada yang jailin gitu, mistis. Oh, mistis. Oh iya, mistis. Ada yang ngejailin gitu kan, ada seseorang sama seseorang cowok. Pasangan. Oke. Mantan sih. Waduh. Tepatnya mantan kakak aku gitu kan. Jadi kayak Oke. emang dijailinnya tuh kayak ditempelin, katanya sih, aku juga nggak tahu ya. Kalau alam kan kalau yang kayak gitu. Betul. Apa namanya, kayak ditempelin nenek-nenek katanya di badannya kakak aku. Jadi ya gitulah. Jadi kayak kakak akunya kayak susah buat dapet jodoh gitu. Oh, jadi Tapi alhamdulillah sih sekarang udah nikah. Nah, di saat kakak aku katanya dijailin itu, aku kan dulu waktu pas sebelum kakak aku nikah tuh tidur berdua kan aku sama kakak aku. Cewek tuh. Cewek. Oh, cewek. Apa sih namanya? Jadi sering kena erep-erepnya tuh. Itu aku kayak erep-erepnya tuh kan kayak nyata ya kalau erep-erep. Nah, tapi sebelum kakak aku nikah tuh aku sering kena erep-erepnya tuh, jadi kayak ngeliat sosok-sosok gitu. Jadi kalau di real aku nggak pernah langsung ngeliat, tapi kalau misalnya pas di erep-erep gitu, aku sering banget ngeliat dia penampakan gitu, sosok-sosok gitu. Tapi itu nggak tahu benar nggak tahu makan, itu kan kayak halusinasi ya. Tapi bayangan Is ngelihat hantunya tuh kayak di film-film nggak, kayak misalnya pocong kah, atau enggak? Kalau yang paling berkesan, yang paling nggak bisa aku lupain ya, pas waktu kena erep-erep tuh aku kan tidur nyamping gitu kan, nyamping ke sebelah kiri, ke sebelah kanan aku lupa, nyamping gitu. Terus kayak pas kena erep-erep aku ngeliat, kayak aku kan emang nggak bisa bergerak kan, kalau kena erep-erep emang nggak bisa bergerak. Iya, kayak ketahan ya. Terus aku ngeliat, pas-pasan aku ngeliat ke pinggang aku kan, aku nyamping gitu kan tidurnya, ngeliat ke pinggangku kayak ada tangan kayak ini serem banget katanya. Keriput, terus kukunya panjang hitam gitu. Oh iya? Serius asli. Nenek itu, tapi wajahnya? Kayaknya sih. Wajahnya? Enggak, soalnya aku emang fokus ke jadi aku cuma bisa ngeliat ke pinggang doang, ngeliat tangannya doang. Jadi posisinya dia di belakang gitu, kayak gitu tuh, kayak meluk gitu. Meluk dari belakang, cuman kayak gini. Jadi ngegenggam di pinggang aku gitu. Terus aku kan kayak ngelawan pengen bangun kan di situ. Kayak aku tuh kayak kalau di erep-erep tuh kayak udah ngebangunin kakak aku, tapi kok kakak aku nggak bangun-bangun gitu kan kalau di erep-erep. Iya. Kalau kita lagi erep-erep. Ngerasanya udah ngebangun padahal belum ya. Gitu, jadi susah banget gitu kakak aku bangun. Semakin aku ngelawan buat bergerak atau semakin aku ngelawan buat ngelepasin dari si tangan itu, malah tambah ditekan gitu, berasa ditekan gitu. Ditekan keras jadi sakit gitu, sampai lama-lama ya aku kayak berdoa gitu ya, yang aku bisa gitu. Ayat kursi nggak? Iya. Al-Fatihah aja. Gak tau sih, nggak kepikiran ayat kursi, pokoknya aku kayak emang berdoa ayat-ayat, ya surat-surat pendek gitu kan. Nah di situ aku bisa aja bangun dari tidur aku. Pas bangun tuh kayak emang kayak nyata banget, kayak udah digenggam banget gitu. Tapi sih cerita ke kakak, kata kakak udah itu biasa atau enggak? Cerita aku, tapi ya tanggapan orang lain kan itu mah diri sendiri yang ngerasa, tapi orang lain tuh emang ngeliat itu biasa aja. Iya sih, kalau kayak mama aku, kakak aku gitu kan, aku nyerita gitu. Percaya? Iya percaya, karena dia pun sering. Apalagi kan kakak aku kayak tapi dijailin gitu kan, dijailin orang. Tapi sama nenek-nenek juga
atau beda lagi? Enggak sih, beda lagi. Banyak sih aku soal horor. Atau Horor dari Europe maksudnya. itu banyak ya. Oh, gak cuman itu doang gitu. Tapi salah satunya itu. Terus kayak ngeliat ada yang, jadi kan ini apa sih, kasur. Jadi di depan kasur tuh kan ada apa namanya, kursi gitu kan, ada kursi. Nah aku pas kena reperuk tuh kayak melek gitu, terus kayak ngeliat ada sosok hitam gede. Jadi dulu sebelum kakak aku nikah tuh kalau kena reperuk tuh langsung ngeliat yang kayak gitu. Enggak, itu kena ngerep-ngerepnya tuh pernah nonton dulu apa gitu, jadi malam-malamnya kena ngerep tiba-tiba. Enggak, tiba-tiba. Jadi natural aja gitu. Terus Kan kayak biasa, ada yang nongol di pintu gitu, terus mukanya berdarah-darah gitu. sampai berat. Sampai Serius? ngeliat kayak gitu ya. Tapi gini ya, biasanya kan ada juga ya kalau misalnya menurut agama Islam tuh ada yang manggil ustaz gitu, jadi di dalam itu tuh disuruh istilahnya berdoa gitu. Tapi pernah ngelakuin itu biar nggak jatuh. Kan sering nih kejadiannya, masalahnya ngeruk-ngeruk ini. Oh Iya, enggak sampai nanya-nanya. Oh, tapi Jadi ya udahlah, emang ya udah nanti juga enggak gitu. Tapi berulang lagi. sampai bosan. Tapi saat ini gimana? Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Jadi kalau misalnya suka kena reberep, tapi kena reberepnya kayak yang ya wajar aja gitu, kayak susah bergerak. Oh, nggak pernah Gitu. sampai Nggak nangkepin pernah sampai. sesuatu. Karena jadi semenjak kakak aku nikah, nah kena reberepnya tuh reberep yang emang wajar. Oh, yang wajar gitu. Nggak pernah. Soalnya kan kakak aku juga kayak emang udah diobatin ke ustaz gitu kan. Kan dia alhamdulillah sekarang udah nikah. Jadi sekarang nggak seret jodoh lagi ya. Jadi buat yang suka nyantet lah kayak gitu ya, mungkin bahasa kasarnya, bahasa kasarnya tuh nyantet, janganlah. Kita juga, apalagi cewek kesian posisinya kan perlu kehidupan bareng bersama kayak gitu, jangan sampai kejadian lagi gitu guys. Paling habis dari horor, kita ini kan juga bergelut di bidang foto ya, fotografi juga. Nah, modeling lah, bisa dikatakan modeling. Nah, di modeling ini tuh tahapan pertamanya ngapain nih dulu? Apakah dari SMA ikutan casting? Oh, Atau- enggak sih, aku gak pernah ikutan casting. Otodidak semuanya. Otodidak? Jadi ada yang ngajakin fotografer atau gimana? Iya, jadi ada yang ngajakin, terus aku ya nyoba-nyoba gitu. Oh, Nyoba, terus ada lagi setelah udah foto sama FG ini, terus ngelihat mungkin ya, ngelihat di Iya, Instagram apa gimana, kan ada yang nawarin lagi gitu. Kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Nah, kan aku juga penasaran nih. Dulu tuh aku pernah ngeliat sekilas si Is tuh pernah jadi model video klip. Benar nggak sih? Iya. Nah, bisa diceritain nggak sih ke teman-teman sukanya dulu jadi model video klip tuh kayak gimana perasaan Is sendiri? Kalau pas pertama sih kayak aku nggak mau ya, sempat nolak dulu. Oke. Pas ditawarin, soalnya aku emang nggak ada pengalaman jadi model video klip. Cuman katanya ya coba aja, ya udahlah aku coba, sekalian belajar juga kan. Betul. Ilmu baru gitu kan. Tapi teknik penguasaan model itu udah bagus gitu. Maksudnya tuh kan itu tuh menceritakan tentang apa si video klipnya tuh, judul lagunya apa? Oh yang itu ya, yang Kagio ya, Iya. yang lelaki itu. Oh, lelaki. Nah, itu tuh menceritakan tentang apa? Is kan pasti di briefing dulu nih. Jadi nyeritain apa ya, jadi kayak aku tuh berhubungan sama si Kagio. Betul. Terus apa namanya, kita tuh kayak udah nyeritain tentang kedepannya gitu kan. Kayak udah milih-milih cincin gitu-gitu, udah ngomongin ngomongin ke hal yang serius gitu kan. Betul. Di video klip. Ternyata Kagionya tuh pergi, ada apa namanya, ada urusan lah, kerjaan atau apa gitu, ke luar negeri gitu kan. Okay. Terus lama lah kan, berapa lama gitu Kagionya pergi. Taunya akunya kepincut sama lelaki lain. Oh, dari disesati Isnya sendiri ya, bukan dari Kagio ini. Oke. Gitu. Jadi pas begitu Kagio balik, ngelihat akunya malah aku kayak priwetnya sama cowok lain gitu. Oh, jadi Kagionya dihianati gitu. Oh, dihianatin. Tapi sadar bahwa jadi istilahnya nggak nungguin Kagio pulang dulu baru ngobrol. Emang sadar selingkuh gitu. Iya, sadar. Tapi terus kan kayak di video klipnya kayak ada kepergoknya gitu kan, aku lagi priwet, Kagionya ada gitu.
Oh iya. Hmm. Tapi happy endingnya gimana? Jadi dia meneruskan Is dengan kehidupan masing-masing, dianya patah hati atau gimana? Ending cerita. Endingnya Kagyonya patah hati, terus ya udah aku ngejalanin sama yang baru gitu. Tapi ada juga sih yang relate mungkin ya dengan video klip itu mungkin ya beberapa yang istilah kan banyak sekarang mah ada juga yang ngeghosting gitu. Oh, Tapi Isma kan ini mah sama ceritanya dari Kagyo itu mau nikah atau enggak? iya, udah mau nikah, udah kayak apa sih, pilih cincin berlian gitu kan di video Hmm. klipnya. Itu akhirnya nggak jadi sama Kagyo, terus aku udah sempat dikasih kalung gitu kan di Nah, video klipnya. Terus pas Kagyonya tahu aku sama yang lain, aku kembaliin tuh si kalungnya gitu. sambil marah-marah. Enggak, lewat apa, waiters. Oh, lewat Jadi waitersnya. Kagyonya lagi ada di Hmm. cafe gitu lah. Lewat waiters dikasihin sama Kagyo. Terus Kagyonya ya gitu, galau. Jadi galau. Oke, kan itu di syuting video klip udah ya. Nah, Is berkeinginan lagi nggak untuk jadi model video klip lagi ataukah sinetron yang kayak gitu-gitu minat nggak sih Oh. atau udah cukup di host live streaming? Kalau untuk sekarang sih aku lagi, ya kalau misalnya keinginan ya pasti ada ya keinginan. Tapi sekarang emang lagi ngerasa enaknya di streaming sih. Oke, Buat lagi sekarang. streaming. Itu jadi Is tuh multi talent juga ya. Istilahnya mah jadi host pernah, terus jadi model video klip pernah, modeling pernah. Nah, mungkin sekarang cara mempertahankan. Jadi kan popularitas itu perlu dipertahankan. Gimana nih ke trip and triknya dari seorang Is mempertahankan Streaming. Ya paling ya apa ya? Kan banyak saingan juga kayaknya. Iya emang. Jadi emang kita tuh kalau misalnya jadi host streaming tuh bener-bener harus bisa buat nyaman spender ya. Spender. Ya maksudnya viewers yang nggak apa ya, yang emang ngedukung kita gitu. Kayak buat nyaman, terus kayak emang Satu bersikap buat baik. nyaman, 3 aja. Satu buat nyaman, yang keduanya Terus ya bersikap baik, terus Bersikap ramah gitu. ramah juga. Terus ini ada segmen kedua mungkin terakhir ya. Truth or dare. Jadi kalau truth itu kebenaran, kalau dare itu tantangan. Nanti udah ada minuman di sebelah Is ya, yang nanti kalau misalnya nggak mau dijawab boleh tantangan aja minum. Oke. Pertanyaan pertama, modeling atau pekerjaan kantoran? Modeling. Alasannya kenapa tuh? Karena hobi aja. Hobi aja. Oke. Ya karena hobi aku ke situ gitu, lebih ke situ. Oh, hobi. Yang kedua, rumah sendiri atau rumah orang tua? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Alasannya? Iya. Ya senang aja kalau punya rumah sendiri kan, jadi terus nggak bergantung lagi sama orang tua gitu. Terus Oke. orang tua juga pasti senang kalau aku punya rumah sendiri. Oke, jadi jawabannya truth ya. Dua tadi pertanyaan truth. Yang pertanyaan ketiga, motor atau mobil, truth or dare? Jawabnya gitu dulu. Truth. Jawabannya? Mobil. Kenapa tuh? Apakah cewek motre atau gimana Is? Ya kalau mobil kan biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan gitu. Tapi aku juga lebih pilih motor kalau lagi macet. Jadi gimana, nggak konsisten? Jadi ya udah lebih ke mobil aja deh. Lebih mobil. Oke. Mobil ya jadi jawabannya. Yang keempat, makanan mewah atau makanan sederhana, truth or dare? Truth. Apa? Makanan sederhana. Makanan sederhana. Kenapa alasannya? Karena makanan sederhana tuh lebih apa ya? Lebih enak aja kalau bagi aku, apalagi kalau misalnya makanan Sunda. Oh yes, paling menggoda ya. Iya. Terus kan makanan Sunda kan ya udah sederhana gitu kan. Enggak yang mewah kan, kalau misalnya yang mewah tuh kayak misalnya makanan dari emas yang gitu. Oh my god. Ada di YouTube juga. Nggak suka. Nggak suka ya. Mending yang sederhana aja. Emas dimakan. Kan untuk orang kaya. Oh, Oke. sederhana aja deh. Sederhana. Oke. Pertanyaan yang keenam. Dibilang cantik atau dibilang wanita seksi? Truth or dare? Truth. Oke, terus ya dari tadi nggak ada tantangannya. Soalnya tantangannya nanti cuma minum doang. Oh, iya. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Apa tuh? Kenapa alasannya milih dibilang truth or dare? Truth. Truth. Oke, jawabannya dibilang Dibilang
Dibilang seksi atau dibilang cantik aja deh. cantik? Kenapa cantik? Kan padahal cewek-cewek mah harus gue mah harus seksi nih gini-gini. Oh, enggak sih. Iya. Laki itu kan seksi itu gimana gitu. Tapi kenapa Is memilih dengan cantik? Kenapa dong? Takutnya pede anjir. ya nggak tahu ya, cantik aja daripada seksi gitu. Kayak jadi menurut Is cewek Cantik dan seksi deh. cantik dan seksi. Nggak konsisten Jadi terus. kan plus gitu. Open BO atau SPG? BO apa? Truth or dare? Open BO tuh kayak sejenis wanita yang bisa diaham-aham sama Aham lawan jenisnya. sama sugar daddy. Nice. Nah itu kayak gitu tuh. Apa sih? Kalau SPG mah kan panas-panasan. Kalau SPG apa? Mendingan SPG. Truth or dare? Truth. Truth. Dan aku memilih SPG. Kenapa Mas? Bekerja keras dan halal. Yes. Nice, bagus nih. Tapi banyak juga loh cewek-cewek sekarang yang ngapain panas-panasan. Udah aja mending buka kamar gitu-gitu udah dapat duit, nggak kepikiran. Enggak, emang nggak tahu, aku takut aja sama hal-hal yang kayak gitu. Orang tua atau pasangan? Truth Orang or dare? tua lah. Truth or dare? Truth. Oh, truth. Orang tua. Jawabannya orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua segalanya. Jantung Segalanya. hatiku Wih, anjay. jantung hatiku. Ih, lebay ya. Tapi emang iya sih, orang tua. Orang tua. Jadi saat ini yang prioritas untuk ini orang tua dulu ya. Orang tua. Oke sih itu aja ya. Ngobrol-ngobrol sama Is, mungkin nanti ada part 2-nya barangkali. Pesan-pesannya kalau soal kerjaan, sebisa mungkin kita kerjanya emang nyari yang halal, jangan yang gampang tapi nantinya cepet hilang juga gitu sih soalnya. Sosial media Instagram Is yang boleh di follow teman-teman apa aja nih? Ada yang iis.alfia. Oke, nanti di bawah ini itu Instagram. Instagram. Terus Twitter punya nggak? Enggak, Instagram sih aku lebih aktifnya di Aktif di Instagram. Terus dari aplikasi yang sendiri apa? buat buat yang ini nih yang apa ya, pengguna Boom, jangan lupa di follow akun aku, namanya Alfi terus ada lambang dotnya gitu, karena aku di manajemen nyot. Oke, nyot. Ada artinya itu tuh nyot? Nggak tahu sih, aku taunya itu doang. Oke, mungkin segini dulu obrolan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa sukses terus buat Iis, buat kedepannya. Buat Taufik juga. Amin. Saya Taufik undur diri dan Iis Alfi undur diri. Bye bye. Terima Terima kasih. kasih.